Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya Bayi Haki di Jejak Kota. Kali ini pemirsa, saya ajak mengunjungi Taman Kiai Langgeng Eco Park di Kota Magelang. Taman Kiai Langgeng Eco Park ini merupakan wajah baru Taman Kiai Langgeng. Dulunya itu taman bunga, kemudian berubah menjadi Taman Kiai Langgeng, dan sekarang ini TKL Eco Park. Nah, untuk masuk kita menggunakan kartu seperti ini. Oke. Nah, TKL Eco Park ini dikembangkan oleh pemerintah yang sekarang, Wali Kota Dr. Aziz. Dan ini lokasinya 27 hektar. Di dalamnya itu ada 3 bukit, masih 1 bukit yang akan dikembangkan, masih dicarikan investor. 2 bukit yang ada ini sudah penuh berisi wahana-wahana, kemudian wahana permainan anak-anak, mulai dari permainan air, kereta-keretaan, kemudian ada sungai yang lengkap sekali. Untuk mengetahui isi TKL Eco Park ini, kita temui Direktur Utama TKL Eco Park, Mas Taat. Saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh direkturnya, Mas Taat. Ya, Mas terima kasih. Taat Ujianto. Arif Taat Ujianto. Arif Taat Ujianto. Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, Bayi Haki. ini taman rekreasi yang menjadi tujuan wisata orang dari mana-mana, Pak. Betul. Itu dan ini kelihatannya luas sekali. Itu bisa dijelaskan berapa luas taman ini, Pak? Ya, jadi TKL Eco Park yang merupakan wajah baru dari Taman Kiai Langgeng Kota Magelang, luasnya 27 hektar. 27 hektar ya. Dan usianya sudah 35 tahun. 35 tahun. Nah, karena itu pemirsa, saya dengan Mas Taat ini tidak bisa jalan kaki, tapi harus dengan mobil karena saking luasnya ya. Iya. Itu isinya apa saja, Mas Pak? Jadi memang sebelum kita berbicara isinya, kita akan saya sampaikan tentang sejarah Taman Kiai Langgeng. Jadi Taman Kiai Langgeng itu di-launching pada tahun 1987. Ya. Di-launching waktu itu dengan istilah TB, Taman Bunga. Taman Bunga. Karena waktu itu fokusnya di situ. Tapi seiring sejalan melakukan perubahan-perubahan sehingga berubah nama menjadi Taman Kiai Langgeng. Taman Kiai Langgeng. Nah, kemudian di 2022 kemarin kita melakukan transformasi dengan transformasi brand baru kita, TKL Eco Park, wajah baru Taman Kiai Langgeng. Oh, jadi begitu pemirsa. Awalnya ini Taman Bunga, kemudian menjadi Taman Kiai Langgeng, dan sekarang menjadi TKL Eco Park. Eco Park. Di transformasi ini kita ada 3. Ada transformasi model bisnis, ada transformasi brand, dan transformasi di finansial. Transformasi model bisnis itu kita kembangkan ada 5 produk yang nanti bisa dinikmati oleh pengunjung. 5 produk itu, yang pertama ada Botanical Park. Botanical Park itu di TKL Eco Park kita memiliki koleksi ratusan tanaman langka. Jadi tanaman-tanaman langka yang ada di relief Candi Borobudur, yang kita bisa melihat di relief candi langka sekali. Di sini banyak itu pohonnya. Ditanam di sini. Ada. Faktanya ada di sini ya. Misal di sana ada pohon kalpataru. Kalpataru itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Kalpa dan taru. Kalpa itu artinya harapan, taru itu adalah pohon. Jadi pohon harapan. Itu sampai di gerbang Borobudur itu kan ada gerbang kalpataru. Nah, di sini banyak tanaman kalpataru. Selain dibilang Eco Park itu ya. Botanical Park yang produk yang pertama. Jadi selain ada kalpataru, ada apel bludru. Apel yang kulitnya itu seperti kain bludru. Itu ada di sini. Ada kunto bimo, ada pohon yang unik-unik yang lain itu banyak sekali di sini. Ini Botanical Park. Yang kedua, produk yang bisa dinikmati Edu Park.
wisata edukasi. Ya. Jadi pengunjung anak-anak sekolah di sini bukan hanya sekedar rekreasi, tapi bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan sarana prasarana yang outdoor activity di sini banyak sekali. Yang ketiga ada playground park. Playground park ini adalah wahana-wahana permainan yang nanti bisa dinikmati. Kurang lebih ada 20-an wahana permainan. Kemudian yang keempat ini adventure park. Ini sedang terus kita kembangkan ya, wahana-wahana yang adventure. Kemudian yang terakhir kuliner park. Memang semua masih dalam proses transformasi, jadi masih belum sempurna. Tapi kita terus sedang tumbuh mencari mitra investor untuk kita terus melakukan kolaborasi. Oke. Ini pemirsa, kita sampai ke sungai. Ini sungai Progo. Ini Sungai Progo yang ini digunakan untuk rafting ya. Bisa rafting. Iya. Jadi ini sungainya gede sekali. Ini bisa dijelaskan untuk apa saja biasanya mereka yang wisata di sini, Pak? Betul. Jadi ini Progo Riverside TKL Eco Park. Yang memang sebelumnya kan kita belum kembangkan sampai sini, tetapi mengingat tren kekinian wisata hari ini itu kembali ke alam, ke nature. Jadi banyak sekali yang dicari spot-spot yang lebih alami. Dan kita memiliki spot ini Sungai Progo. Ini kalau pas pagi hari itu Gunung Sumbing kelihatan di sebelah sana. Jadi banyak sekali pengunjung dari TKL Eco Park itu memanfaatkan di sini untuk spot selfie. Untuk spot selfie juga untuk rafting. Jadi ini bisa untuk rafting ya pemirsa ya. Ini bisa untuk rafting. Oh ya. Ini areal sini biasanya dipakai untuk aktivitas camper van. Camper van. Jadi di TKL Eco Park ini komunitas camper van Indonesia itu sering sekali pakai di sini. Dari bawah, dari sungai tadi kita naik, tapi pakai puter-puter karena jalannya memang ini di bukit, jadi harus puter-puter dan sampailah kita di rumah pohon. Namanya Mahon Riverview. Mahon Riverview. Mahon itu singkatan dari rumah pohon. Nah, ini pemandangannya jadi luar biasa. Ini kayaknya spot baru ya, Pak? Spot baru ya. Spot baru. Ya. Jadi ini spot baru ya, Mas Taat ya. Betul. Dikembangkan mulai kapan yang ini? Ya, ini jadi kita kembangkan di akhir 2022 ya. Ini Mahon Riverview. Mahon itu singkatan dari rumah pohon. Tapi kebetulan juga ini pohonnya pohon mahoni. Gitu. Jadi asli ya. Asli mahoni. Jadi Mahon Riverview. Kenapa Riverview ya? Karena kita sambil menikmati pemandangan Sungai Progo. Sungai Progo yang luar biasa. Dan ini pemirsa, ini tidak sekedar ini rumah pohon yang digunakan sebagai spot untuk melihat pemandangan, tapi sekaligus untuk menguji adrenalin. Betul. Ini ada jembatan goyang-goyang ini. Ini ada jembatan goyangnya ini. Ini jembatan goyang ini. Jembatan goyang benar itu. Ini goyang-goyang ini. Jadi memang kalau tidak tahu ini kayaknya mengerikan juga. Apalagi yang punya jantung ya di hati-hati ini. Ya. Hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, kita sekarang sampai di Jurang Koco, Gunung Mujil. Ya. Ini salah satu spot yang favorit juga ya? Favorit juga. Dan sekaligus juga menguji adrenalin. Adrenalin lagi. Ayo kita lihat. Ya, silakan. Ya. Nah, ini kalau di sini masih nggak apa-apa, tapi nanti agak ke sana itu agak goyang sudah ini goyang mulai. lagi ya. Iya. Ini goyang Nah, lagi. Ya. ini ya. Ini jalannya goyang-goyang, maka Ya. itu harus pegangan. Nah, ini goyang-goyang. Meskipun goyangnya nggak terlalu keras gitu, tapi anak-anak perlu waspada karena itu pegangannya dikasih banyak ya Pak ya. Iya. Ya. Nah, ini yang istimewa di sini. Ya. Ini pakai kaca ya. Kaca. Jadi aman ya Pak ini. Aman. Kaca karena kacanya memang kaca yang sudah dibikin seperti lantai. Pemandangannya ini luar biasa. Ya. Sungainya juga berkelok-kelok dari sana ke sini, kemudian ada pecahannya juga. Ya. Karena itu spot ini sangat digemari. Tingginya kira-kira berapa Pak ini? Wah, ini lumayan ini ya. Mungkin 20 sampai Ada kira-kira 20 meter ini ya. Ini. Iya. Wah, lebih ya 30 kali ya. Kira-kira ya 25-30 itulah. 25-30 ya. Ya, jadi ini betul-betul menguji adrenalin karena kayaknya perasaan itu kaca kalau diinjak ini pecah. Gitu. Padahal sebenarnya kan tidak apa-apa ya. Iya. Tapi saya sendiri juga memang agak ketir-ketir ya Pak. Betul. Mas Saat ketir-ketir. Ketir-ketir sama. Yang Saya punya juga. saja ketir-ketir. Iya. Tapi memang itulah ya. Iya. Itulah. Ini juga kalau siang kelihatan ini. Jadi Iya. kalau pagi sekitar jam 7 itu spotnya bagus sekali di sini. Jam 7 jam 8. Ini Gunung Sumbing itu kelihatan. Gunung kelihatan ya. Gunung itu, Sumbing kelihatan. Sekarang kelihatan lamat-lamat itu. Ini delta ini. Ya. Jadi pulau di tengah sungai. Kalau pas musim hujan itu kelihatan karena air kan ini penuh. Penuh ya. Tapi karena musim kemarau sini juga udah mulai kering. Ya, Jadi tapi nggak lewat kelihatan. yang utama ini. Lewat yang utama. ini. Oh. Banyak pohon langka yang ada di Taman Kiai Langgeng Eco Park ini, bahkan banyak yang pohon yang dilindungi, diabadikan juga. Nah, di depan saya ini adalah pohon Kalpataru yang diabadikan sebagai penghargaan lingkungan hidup Kalpataru. Nama latinnya Ficus religiosa.
Jadi ada pohon langka apa saja, Mas Taat, yang ada di sini? Ya, ini betul sekali. Ini salah satunya pohon langkanya. Ini kan kalpataru. Ya. Tadi disebut apa? Ini dari bahasa Sangsekerta. Oh, Sangsekerta ya? Ya, ini kalpa dan taru. Oh. Kalpa ini artinya harapan, taru itu pohon. Jadi pohon harapan. Makanya kalau kita lihat di Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon, itu di relief candi ada pohon kalpataru ini. Ini menjadi salah satu tanaman langka yang bisa dinikmati oleh pengunjung TKL Eco Park. Ya. Bahkan ini kalau pengunjung pengen nanam pohon kalpataru di rumah, kita menyiapkan ada bibit-bibit kalpataru. Oh, bisa. Nah, jadi di sini banyak siapkan sekali pohon kalpataru itu di mana-mana. Ya. Tadi ada apel bludru. Ini apel bludru. Nah, ini apel. Tapi tidak seperti apel biasa. Itu apel Malang atau apel Pasuruan gitu. Betul. Tapi ini apel bludru. Kita lihat ini kebetulan ini berbuah ini. Ya. Jadi ini ya Mas Taat ya. Kulitnya itu ada bulu-bulunya ya. Seperti kain bludru. Ya. Ini nama latennya ini ada nih. Oh. Apel ya. Jadi ini ada banyak di sini. Banyak sekali. Pengunjung pengen nanam di rumah juga kita bisa pas. Buahnya enak. Buahnya enak kalau pas mateng. Kalau belum mateng agak sepet-sepet gitu. Kalau mateng rasanya kayak apa? Ya manis. Manis agak kesepet-sepetan. Tapi gitu. kayak apel gitu apa? Ya mirip ya, mirip tetapi ya agak sedikit berbeda. Ada tekstur yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi ada berbagai jenis ini tanaman langka di sini. Ada pohon juga biola cantik gitu ada. Jadi daunnya itu seperti biola gitu. Makanya di sini menjadi taman pendidikan pemirsa. Banyak tanaman yang bisa dipelajari di sini. Di Taman Kiai Langgeng Eco Park ini juga banyak binatang. Di sebelah sana tadi saya melewati deretan reptil, ada ular, ada buaya, ada kadal besar. Kemudian yang di deretan sini ini burung-burung langka. Nah, yang ini kakak tua jambul kuning. Nah, ini jambulnya. Halo, kakak tua. Nah, yang ini cantik sekali, ini merpati mahkota. Nah, itu di sininya ada mahkotanya. Jadi warnanya cantik sekali. Kan sini ini ikan-ikannya ini pada nempel, dan ini ya menggigiti sedikit kulit kita, jadi kayak bergetar begitu. Kita sekarang berada di Kepodang Building sama Eco Park Tower. Nah, bentuknya memang seperti burung kepodang, warnanya kuning ya, Mas Taat ya. Ini kayaknya ikon baru yang ada di sini. Nah, itu bisa dijelaskan Mas Taat. Jadi pada tahun 2022 kita melakukan transformasi brand. Brand baru, brand marketing baru yang kita keluarkan yaitu ini, TKL Eco Park. Dengan tagline-nya di sebelah sana itu, Exciting Eco-Friendly Park. Ini tagline dari TKL Eco Park. Nah, kemudian ada beberapa iconic building yang mendukung proses transformasi brand ini, yaitu di belakang kita ini ada Kepodang Building. Ini adalah gedung serbaguna, bisa disewa, bisa dipakai untuk seminar, pelatihan, untuk pernikahan. Kapasitas berapa itu? Ini kapasitas ya kecil sih, mungkin 200-an. Tapi nanti kalau kurang bisa nambah tenda-tenda yang luas di sini. Terus di belakangnya ada Eco Park Tower. Eco Park Tower ini menara pandang. Pengunjung bisa menyaksikan areal Taman Kiai Langgeng dari ketinggian. Gitu. TKL Eco Park. Jadi bisa lihat seluruhnya ya. Betul. Luar biasa ini. Ini tempatnya ada di sebelah kolam renang ya ini. Sebelah kolam renang. Waterboom di sebelah sana. Waterboom di sebelah sana ini. Ini lapangan Kepodang.
Kenapa disebut Kepodang Building? Karena sebelumnya ini lapangannya diberi nama lapangan Kepodang. Terus di sini ada patung Kepodang yang dulu pertama. Ini ikon pertama, ini patung ini kan dulu pertama. Oh, ini pertama. Ya. Maka kita kembangkan menjadi Kepodang Building dan ada Eco Park Tower di belakangnya. Oh, oke. Ya. Pemirsa, kita sudah jalan-jalan mengelilingi Taman Kiai Langgeng Eco Park. Di belakang saya ini Eco Park Tower yang kalau pemirsa belum puas mengelilingi bisa melihat keseluruhan Taman Kiai Langgeng Eco Park ini dari tower itu. Saya terima kasih telah diberi kesempatan mengajak pemirsa berjalan-jalan di Taman Eco Park ini. Sama-sama, terima kasih atas kunjungannya. Pemirsa, Taman Kiai Langgeng Eco Park ini sekaligus menjadi ikon Kota Magelang yang dikembangkan oleh Wali Kota Dr. Muhammad Aziz. Saya Baihaqi, sampai jumpa. Ya.